Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Ulas Pinjol, tentunya di HR YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman online UKU. Banyak yang bertanya apakah aplikasi UKU ini aplikasi yang aman. Khususnya bagi para debitur yang mengalami galbay, apakah aplikasi ini mendatangkan DC lapangan ke rumah kita ataupun ke tempat kerja kita. Hal ini menjadi hal yang paling menakutkan bagi para debitur yang mengalami galbay di aplikasi UKU. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang aplikasi UKU. So, tonton videonya sampai habis. Aplikasi pinjaman online UKU ini adalah aplikasi pinjaman online resmi yang terdaftar di OJK. Jadi untuk keamanan aplikasi ini sudah dipastikan 100% aman karena aplikasi ini resmi terdaftar di OJK. Dan untuk aturan-aturannya sendiri juga ini pastinya akan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Jadi untuk kalian tidak usah khawatir yang memiliki cicilan ataupun mau mengajukan di aplikasi UKU, karena aplikasi ini 100% aman, data Anda akan terjaga. Lalu bagaimanakah dengan DC lapangan yang datang ke rumah atau ke tempat kerja kita? Sejauh ini untuk aplikasi UKU belum memiliki DC lapangan yang didatangkan ke rumah maupun ke tempat kerja kita. Saat ini untuk aplikasi UKU hanya memiliki DC yang standby di kantor atau yang bisa disebut disk collection ya. Jadi disk collection ini adalah DC yang menagih kepada kita namun melalui media komunikasi seperti telepon, WhatsApp, email dan juga media komunikasi lainnya. Namun disk collection ini tidak mendatangi rumah kita ataupun tempat kerja kita secara langsung. Karena tugas dari disk collection hanya menagih lewat media komunikasi. Kalau untuk debt collector lapangan itu bisa disebut dengan field collection. Nah, ini untuk aplikasi UKU belum tersedia ya, DC lapangan yang datang ke rumah kita maupun ke tempat kerja kita. Jadi bagi kalian yang mengalami galbay di aplikasi UKU ini tidak usah khawatir ya kalau kalian mungkin punya masalah dalam pelunasan ataupun mengalami gagal bayar ya di aplikasi UKU karena tidak ada DC lapangan yang akan datang ke rumah kalian maupun ke tempat kerja kalian. Namun perlu kalian ketahui antara disk collection dan juga debt collector lapangan itu kalau menurut saya pribadi itu lebih kejam disk collection atau DC yang menagih di kantornya ya, jadi melewati media komunikasi. Karena kalau untuk DC lapangan seperti dari Akulaku, Kredipo ataupun EasyCash itu masih terbilang baik ya kalau untuk DC lapangan yang datang ke rumah dibandingkan dengan DC yang menagih lewat media komunikasi. Seperti hal contohnya kalau di media komunikasi itu kita sering mendapatkan ancaman atau teror-teror yang sangat kejam dari debt collectornya ya. Tapi kalau untuk DC lapangan yang datang ke rumah kita itu pengalaman dan informasi dari teman-teman yang mengalami galbay itu didatangi oleh debt collector lapangan itu cukup baik-baik ya, tidak ada penagihan yang kasar ataupun berlebihan. Itu tergantung kitanya juga. Kalau kita menyambutnya dengan baik-baik, mereka juga pasti akan baik-baik kepada kita. Jadi saran dari saya bagi kalian yang mengalami galbay di aplikasi pinjol lainnya selain UKU yang mungkin ada DC lapangannya, kalian tuh harus tetap tenang. Jikalaupun ada DC lapangan yang datang ke rumah, kalian tetap harus tenang dan menyambut mereka dengan baik-baik agar mereka juga tidak mau ataupun tidak berani untuk bertindak yang berlebihan kepada kita. Balik lagi ke aplikasi UKU, jikalaupun ada penagihan ataupun teror WhatsApp dari disk collection yang mengirim pesan WhatsApp ataupun telepon kepada kita, meneror akan mendatangkan DC lapangan ke rumah kita ataupun ke tempat kerja kita, itu kalian kalau menurut saya pribadi itu jangan terlalu dipercaya ataupun harus takut karena mereka memang sejauh ini belum memiliki DC lapangan yang untuk ditugaskan didatangkan ke rumah kita ataupun tempat kerja. Kalaupun ada ancaman seperti itu mungkin hanya sekedar getrakan saja atau cara mereka menakut-nakuti kita supaya kita cepat membayar tagihan kita. Karena memang mereka ditugaskannya tuh untuk menagih tagihan kita dan itu ditargetkan harus ada pembayaran ya dari para debitur-debitur. Jadi mereka akan melakukan hal apapun ataupun ancaman-ancaman apapun kepada kita agar kita bisa cepat-cepat membayar tagihan kita di aplikasi tersebut. Dan saran dari saya, jikalau kalian memang belum bisa membayar atau tidak sanggup lagi untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjol UKU ataupun aplikasi pinjol lainnya, saya harapkan kalian stop saja, jangan memaksakan diri untuk membayar sampai pinjam lagi ke aplikasi pinjol lainnya. Apalagi kalian sampai
meminjam di aplikasi pinjol ilegal itu sangat disayangkan sekali ya kalau bagi saya, dan jangan sampai terjadi, karena kalau untuk di pinjol ilegal itu namanya ilegal ya pasti keamanannya kurang terjaga ya. Bisa-bisa saja nanti data kalian tuh bocor kalau untuk di aplikasi pinjol ilegal. Jadi saya harapkan kalau kalian sudah tidak sanggup membayar lagi, kalian stop saja, jangan sampai meminjam lagi ke aplikasi-aplikasi lain. Apalagi aplikasi pinjol ilegal, karena itu namanya gali lubang tutup lubang ya, bukannya menyelesaikan, malah hutang kalian makin melebar. Jadi pada intinya kalian harus tetap tenang, apalagi untuk di aplikasi Uku ya, kalian jangan takut sampai didatangi oleh DC lapangan yang datang ke rumah kita ataupun tempat kerja kita. Kalaupun ada ancaman seperti itu di pesan WhatsApp ataupun telepon, itu hanya getrakan dari mereka agar kita supaya cepat-cepat membayar tagihan kita. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, untuk aplikasi Uku ini 100% aman karena aplikasi Uku ini terdaftar resmi di OJK. Jadi untuk data-data yang kalian daftarkan di aplikasi Uku tuh 100% terjaga dan aman. Dan untuk masalah DC yang datang ke rumah ataupun tempat kerja kita, sejauh ini dari aplikasi Uku tuh tidak ada sama sekali DC yang didatangkan ke rumah kita ataupun ke tempat kerja kita. Nah guys, itu adalah sedikit informasi tentang aplikasi pinjaman online Uku. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mengalami galbay di aplikasi Uku. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.